Halo, selamat datang siswa-siswi SMP Katolik Santa Clara. Saya Pak Stefanus bersama Anda akan membantu Anda untuk mengenal gaya-gaya belajar. Karena dengan mengenal gaya-gaya belajar, maka menjadikan belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Jika Anda senang belajar, maka pelajaran akan mudah Anda serap. Jika Anda mudah menyerap pelajaran, maka Anda akan mempunyai kemungkinan berhasil sangat tinggi. Oleh karena itu, mari kita mengenali gaya-gaya belajar yang bisa membantu Anda untuk sukses dalam belajar. Ayo, kita belajar bersama dengan saya untuk meraih sukses. Mengenal dan memahami gaya belajar. Menurut pengertian, gaya belajar adalah kemampuan kombinasi yang dimiliki oleh seorang peserta didik untuk menerima, menyerap, mengatur, dan mengolah materi pelajaran yang diterimanya selama proses pembelajaran. Ada 3 jenis gaya belajar, yaitu auditory, visual, kinestetik. Gaya belajar visual. Ciri-cirinya adalah mereka berbicara dengan cepat, teliti terhadap detail, mengeja huruf dan kata dengan baik, melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran, mengingat dari apa yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan. Itu ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar visual. Jika Anda memiliki kecenderungan yang kuat dengan gaya visual, saya menyarankan Anda untuk duduk di kursi yang paling depan. Dengan demikian, Anda dapat melihat langsung kepada guru atau pengajar tanpa ada yang menghalangi. Anda juga akan efektif membuat catatan ringkasan setiap pelajaran untuk mendapatkan penyerapan pelajaran Anda. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar audio. Orang-orang yang mempunyai gaya belajar audio memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Senang membaca dengan keras. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam berbicara. Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Itu ciri-ciri orang audio. Jika Anda seorang audio, sebaiknya Anda mendengar dan nikmati saat-saat belajar dengan teman-teman Anda untuk mendahulukan mereka berpendapat atau mengemukakan pikiran mereka. Anda akan lebih pandai dengan banyak mendengar dan membandingkan banyak pendapat teman-teman Anda. Tentu, ketika diberi kesempatan, Anda akan mengemukakan semua yang Anda ketahui panjang lebar. Itu baru bagus. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Orang kinestetik memiliki suatu kecenderungan memproses informasi melalui tangan dan kaki atau indera peraba. Mereka belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Mungkin mereka suka acting. Kurang tahu ada hubungannya atau tidak dengan gaya belajar itu. Yang jelas, mereka yang mempunyai gaya belajar kinestetik memiliki ciri-ciri berbicara dengan perlahan, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Kalau Anda menikmati kebiasaan seperti itu, jangan berkecil hati jika ada keluarga Anda atau guru Anda menegur atau mencap Anda sebagai kurang disiplin dan kurang tertib. Anda adalah orang yang memiliki kecenderungan gaya kinestetik dalam menyerap informasi pembelajaran. Nikmatilah. Tidak ada yang salah dalam belajar, karena yang salah adalah kalau Anda tidak mau belajar. Dari hasil penelitian, orang-orang visual mempunyai jumlah persentase 27%, orang auditory 34%,
orang kinestetik 39%. Selain mengenal gaya belajar tadi, maka perlu juga mengenal gaya belajar lingkungan. Karena gaya belajar lingkungan juga akan membantu kita untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran yang kita pelajari. Jika saya belajar, saya lebih senang dengan lingkungan seperti apa? Didukung dengan apa? Itu yang dimaksud dengan lingkungan. Misalnya pengaruh suara, pengaruh posisi tubuh, interaksi, pencahayaan, temperatur. Nah, suara-suara seperti apa atau lingkungan seperti apa yang berhubungan dengan suara yang bisa membantu Anda dalam belajar. Misalnya, Anda memerlukan ketenangan, Anda tidak senang dengan orang yang ribut, atau Anda senang atau terbantu dengan musik. Ketika ada orang berbicara, justru Anda terbantu misalnya ya. Atau Anda didukung dengan lingkungan dalam kaitannya posisi tubuh. Misalnya Anda lebih nyaman duduk di kursi, atau duduk di lantai, ya, atau berbaring di ranjang, di lantai atau di sofa, berdiri menghadap papan tulis atau meja ya. Tentu saja itu dilihat dengan situasi dan kondisi. Tidak semua bisa diterapkan ya. Kemudian interaksi, apakah Anda seorang diri di dalam kamar yang terkunci atau justru membutuhkan orang lain ya. Anda akan terbantu bersama dengan orang lain yang tenang, yang tidak ribut, atau sebaliknya ya, tergantung dari gaya belajar tadi. Bersama dengan orang lain yang berbicara atau mengerjakan hal lain, itu juga mempengaruhi belajar ya. Bersama dengan hewan kesayangan, misalnya sambil membawa anjingnya, kucingnya, terwelu, atau yang lain saya tidak tahu ya kesenangannya ya. Tentu saja yang bisa membantu belajar. Tidak semua hewan tentu saja ya, ada yang justru mengganggu dan lain sebagainya. Oke. Pencahayaan, mungkin ada yang senang dengan terang ya, kalau nggak terang nggak bisa belajar. Atau sebaliknya, yang senang dengan agak redup, atau pencahayaan dari sinar matahari ya, itu lebih segar. Atau Anda senang dari cahaya yang masuk lewat jendela, atau jenis cahaya yang tidak jadi masalah. Anda bisa belajar di terang, redup, kena matahari, oke ya semuanya. Kemudian temperatur, ada yang senang belajar dengan temperatur yang dingin, ada juga yang agak panas ya, suka jendela yang terbuka sehingga sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik. Ada juga yang jendelanya tertutup, tidak mau kena angin dari luar ya, itu tergantung. Saya lebih suka memakai celana pendek misalnya, sehingga mempunyai mobilitas yang tinggi dan juga tidak terlalu sumuk dan sebagainya ya. Atau ada yang senang dengan ruangan-ruangan tertentu, tapi ada juga yang tidak mempermasalahkan itu, di mana saja dia dengan baik bisa belajar. Itu tergantung dari orang-orang. Itu perlu dikenali, karena dengan mengenali itu lalu orang bisa belajar dengan baik ya. Itu beberapa hal yang bisa membantu Anda. Semoga Anda terbantu dengan materi ini. Sukses untuk Anda. Tuhan memberkati.